Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai tema moderasi beragama sebagai acuan dan pembelajaran untuk menghadapi ujian seleksi nanti. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Latihan soal 1. 1. Seorang penghulu di KUA sedang menghadapi dilema terkait penerapan moderasi beragama dalam pelaksanaan pernikahan lintas agama. Sekelompok masyarakat menuntut agar pernikahan tersebut ditolak karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama, sementara pasangan tersebut telah memenuhi persyaratan administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pancasila Sila kedua, sikap yang paling tepat diambil oleh penghulu tersebut adalah A. Menolak pernikahan tersebut untuk menghindari gejolak di masyarakat. B. Memfasilitasi pernikahan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan tetap menghormati hak asasi kedua pasangan. C. Menyarankan pasangan untuk menikah di luar negeri. D. Meminta rekomendasi dari tokoh agama setempat sebagai dasar pengambilan keputusan. E. Menunda pernikahan hingga situasi kondusif. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, bertentangan dengan prinsip keadilan dan HAM. B. Benar, sesuai sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Salah, menghindari tanggung jawab sebagai pejabat negara. D. Salah, keputusan harus berdasarkan hukum, bukan otoritas informal. E. Salah, mengabaikan hak konstitusional warga negara. 2. Pegawai Balai Diklat Keagamaan mendapati peserta pelatihan dari berbagai agama yang memprotes materi moderasi beragama karena dianggap terlalu liberal dan mengancam kemurnian ajaran agama. Mengacu pada Undang-Undang D 1945 Pasal 29, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Mengganti seluruh materi dengan fokus pada ajaran agama mayoritas. B. Membatalkan pelatihan untuk menghindari konflik berkepanjangan. C. Merevisi materi dengan menghilangkan konten kontroversial. D. Melanjutkan pelatihan dengan penjelasan bahwa moderasi beragama sejalan dengan konstitusi dan menjamin kebebasan beragama. E. Memisahkan peserta berdasarkan agama masing-masing. Jawaban yang tepat adalah D. Analisis. A. Salah, diskriminatif dan unconstitutional. B. Salah, mengabaikan mandat konstitusional. C. Salah, kompromi berlebihan terhadap tekanan. D. Benar, sesuai semangat konstitusi dan HAM. E. Salah, bertentangan dengan prinsip integrasi. 3. Seorang penyuluh agama PNS menghadapi situasi di mana kelompok mayoritas agama menolak pembangunan rumah ibadah agama minoritas yang telah memenuhi persyaratan IMB. Berdasarkan Pancasila Sila pertama, langkah yang paling tepat adalah A. Memediasi dengan pendekatan teologis eksklusif. B. Mendukung penolakan untuk menjaga harmoni sosial. C. Memfasilitasi dialog dengan menekankan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa yang menghormati keberagaman. D. Menyerahkan keputusan kepada pemerintah daerah. E. Menganjurkan relokasi tempat ibadah. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, berpotensi memperkeruh konflik. B. Salah, melanggar prinsip keadilan. C. Benar, menjunjung nilai ketuhanan inklusif. D. Salah, menghindari tanggung jawab. E. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. 4. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat menghadapi konflik antar kelompok keagamaan terkait penafsiran kitab suci yang berbeda. Mengacu pada amandemen Undang-Undang D 1945 Pasal 28E, pendekatan yang paling tepat adalah A. Menetapkan penafsiran resmi sebagai standar. B. Membiarkan konflik sebagai dinamika internal umat. C. Memfasilitasi dialog dengan prinsip kebebasan berkeyakinan yang dijamin konstitusi. D. Melarang penyebaran penafsiran yang kontroversial. E. Mewajibkan mengikuti penafsiran mayoritas. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah,
melanggar kebebasan berkeyakinan. B. Salah, abai terhadap potensi konflik. C. Benar, sesuai jaminan konstitusional. D. Salah, membatasi kebebasan berekspresi. E. Salah, bertentangan dengan pluralisme. 5. Pegawai urusan agama menghadapi fenomena radikalisasi di media sosial yang mengatasnamakan agama. Berdasarkan Pancasila sila ketiga, strategi yang paling tepat adalah A. Memblokir semua konten keagamaan. B. Mengembangkan narasi moderasi beragama yang memperkuat persatuan dengan pendekatan kultural. C. Membiarkan sebagai bentuk kebebasan berekspresi. D. Memprioritaskan konten agama mayoritas. E. Menerapkan sensor ketat. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, berlebihan dan kontraproduktif. B. Benar, sesuai semangat persatuan. C. Salah, mengabaikan dampak negatif. D. Salah, diskriminatif. E. Salah, bertentangan dengan demokrasi. 6. Kepala madrasah menghadapi tekanan dari komite sekolah untuk meniadakan perayaan hari besar agama lain di lingkungan sekolah. Berdasarkan Undang-Undang D 1945 Pasal 31, sikap yang paling tepat adalah A. Menghapus semua perayaan keagamaan. B. Mengizinkan hanya perayaan agama mayoritas. C. Mempertahankan perayaan lintas agama sebagai bagian dari pendidikan karakter dan toleransi. D. Membatasi perayaan dalam ruang tertutup. E. Mengganti dengan kegiatan netral. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, menghilangkan nilai pendidikan. B. Salah, diskriminatif. C. Benar, mendukung pendidikan inklusif. D. Salah, membatasi interaksi sosial. E. Salah, menghindari realitas keberagaman. 7. Pengawas PAI menghadapi guru yang menolak mengajarkan materi toleransi beragama karena dianggap melemahkan akidah. Mengacu pada Pancasila sila keempat, tindakan yang paling tepat adalah A. Memberikan sanksi administratif. B. Mengganti guru tersebut. C. Melakukan pembinaan dengan pendekatan musyawarah dan dialog konstruktif. D. Menghapus materi toleransi. E. Menyerahkan keputusan pada kepala sekolah. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, menimbulkan resistensi. B. Salah, tidak menyelesaikan masalah. C. Benar, sesuai semangat musyawarah. D. Salah, mengabaikan nilai penting. E. Salah, menghindari tanggung jawab. 8. Kepala Kantor Kementerian Agama menghadapi protes masyarakat terhadap kebijakan moderasi beragama yang dianggap mengintervensi keyakinan. Berdasarkan Undang-Undang D 1945 Pasal 28J, respons yang paling tepat adalah A. Mencabut kebijakan tersebut. B. Menjelaskan bahwa moderasi beragama merupakan implementasi hak dan kewajiban konstitusional. C. Mengabaikan protes tersebut. D. Membentuk tim kajian baru. E. Merevisi total kebijakan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, mengabaikan mandat konstitusional. B. Benar, sesuai kerangka hak dan kewajiban. C. Salah, tidak responsif. D. Salah, menunda penyelesaian. E. Salah, tidak konsisten. 9. Pegawai Bimas menghadapi konflik penggunaan pengeras suara rumah ibadah di kawasan multi-agama. Berdasarkan Pancasila sila kelima, solusi yang paling tepat adalah A. Melarang penggunaan pengeras suara. B. Membatasi pada hari tertentu. C. Memfasilitasi dialog untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memperhatikan kepentingan semua pihak. D. Menyerahkan pada kesepakatan informal. E. Mengikuti keinginan mayoritas. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, membatasi hak beribadah. B. Salah, solusi parsial. C. Benar, mencerminkan keadilan sosial. D. Salah, tidak terstruktur. E. Salah,
Mengabaikan minoritas. 10. Kepala KUA menghadapi penolakan pencatatan pernikahan dari pasangan yang berbeda mazhab. Mengacu pada Undang-Undang D 1945 Pasal 28D, sikap yang paling tepat adalah A. Menolak pencatatan. B. Meminta rekomendasi MUI. C. Melakukan pencatatan sesuai prosedur hukum dengan mempertimbangkan keabsahan pernikahan menurut agama. D. Menyarankan penyesuaian mazhab. E. Menunggu kesepakatan keluarga. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, melanggar hak konstitusional. B. Salah, di luar kewenangan. C. Benar, sesuai prinsip kepastian hukum. D. Salah, intervensi keyakinan. E. Salah, mengabaikan prosedur hukum. Latihan soal 2. 1. Seorang pegawai ASN Kementerian Agama menghadapi situasi di mana terdapat konflik antar umat beragama di wilayah kerjanya terkait pendirian rumah ibadah. Dalam perspektif komitmen kebangsaan, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Membiarkan masyarakat menyelesaikan konflik secara mandiri untuk menghindari intervensi pemerintah. B. Memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak dengan melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB. C. Mengutamakan kepentingan mayoritas untuk menjaga stabilitas sosial. D. Menerbitkan kebijakan pelarangan pendirian rumah ibadah baru. E. Memberikan sanksi administratif kepada pihak yang berkonflik. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Keliru, mengabaikan peran pemerintah dalam mediasi konflik. B. Benar, sesuai dengan prinsip moderasi dan dialog antar umat beragama. C. Keliru, bertentangan dengan prinsip kesetaraan. D. Keliru, melanggar hak beragama. E. Keliru, pendekatan punitif tidak menyelesaikan akar masalah. 2. Dalam menangani kasus intoleransi di sekolah, seorang ASN Kementerian Agama menemukan bahwa beberapa siswa menolak bergaul dengan teman yang berbeda agama. Pendekatan terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah A. Memberikan sanksi kepada siswa yang intoleran. B. Memisahkan siswa berdasarkan kelompok agama. C. Mengintegrasikan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. D. Menghapus mata pelajaran agama dari kurikulum. E. Mewajibkan siswa mengikuti kegiatan keagamaan lintas iman. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Keliru, pendekatan punitif tidak efektif. B. Keliru, bertentangan dengan integrasi sosial. C. Benar, mempromosikan pemahaman keberagaman. D. Keliru, melanggar hak pendidikan agama. E. Keliru, dapat menimbulkan konflik baru. 3. ASN Kementerian Agama menghadapi dilema ketika ada kelompok yang mengklaim sebagai penganut aliran kepercayaan baru dan meminta pengakuan resmi. Berdasarkan wawasan kebangsaan, tindakan yang tepat adalah A. Menolak pengakuan karena tidak termasuk agama resmi. B. Melakukan verifikasi dan kajian mendalam tentang ajaran dan aktivitas kelompok tersebut. C. Memberikan pengakuan tanpa syarat. D. Membubarkan kelompok tersebut. E. Mengabaikan permintaan pengakuan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Keliru, diskriminatif. B. Benar, prosedur yang objektif dan terukur. C. Keliru, mengabaikan prosedur verifikasi. D. Keliru, melanggar kebebasan berkeyakinan. E. Keliru, mengabaikan tanggung jawab. 4. Dalam konteks NKRI, seorang ASN Kementerian Agama mendapati adanya muatan radikalisme dalam bahan ajar di madrasah. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menutup madrasah tersebut. B. Melaporkan ke aparat keamanan. C. Melakukan revisi bahan ajar dan pembinaan guru. D. Membiarkan karena bagian dari otonomi pendidikan. E. Mengganti seluruh staf pengajar. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Keliru, terlalu ekstrim. B. Keliru, belum diperlukan. C. Benar, solusi konstruktif. D. Keliru,
mengabaikan masalah. E. Keliru, tidak menyelesaikan akar masalah. 5. ASN Kementerian Agama menghadapi situasi di mana terdapat gerakan yang mempromosikan penerapan hukum agama tertentu dalam peraturan daerah. Tindakan yang sesuai dengan wawasan kebangsaan adalah A. Mendukung gerakan tersebut. B. Melakukan sosialisasi tentang hubungan agama dan negara dalam konteks NKRI. C. Membiarkan proses politik berjalan. D. Melarang semua bentuk aspirasi keagamaan. E. Membubarkan organisasi pendukung. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Keliru, bertentangan dengan konsep NKRI. B. Benar, edukatif dan konstitusional. C. Keliru, mengabaikan potensi konflik. D. Keliru, melanggar hak berekspresi. E. Keliru, tindakan represif. 6. Seorang ASN Kementerian Agama menemukan praktik diskriminasi dalam pelayanan publik berdasarkan agama. Tindakan yang paling tepat sesuai prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Menyerahkan penanganan kepada atasan. B. Membuat sistem pelayanan terpisah. C. Mengembangkan sop pelayanan yang inklusif dan adil. D. Mengabaikan laporan diskriminasi. E. Memberikan privilese kepada kelompok minoritas. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Keliru, menghindari tanggung jawab. B. Keliru, memperparah diskriminasi. C. Benar, menjamin kesetaraan. D. Keliru, melanggar etika. E. Keliru, menciptakan ketidakadilan baru. 7. Dalam menangani konflik penggunaan simbol agama di ruang publik, ASN Kementerian Agama harus mempertimbangkan A. Pelarangan semua simbol agama. B. Pemberian izin tanpa batasan. C. Regulasi yang mempertimbangkan keseimbangan antara kebebasan beragama dan ketertiban umum. D. Pengutamaan simbol agama mayoritas. E. Penghapusan seluruh simbol keagamaan. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Keliru, melanggar hak beragama. B. Keliru, mengabaikan ketertiban. C. Benar, mempertimbangkan berbagai aspek. D. Keliru, diskriminatif. E. Keliru, sekulerisme ekstrim. 8. ASN Kementerian Agama menghadapi tantangan radikalisasi di media sosial. Pendekatan yang paling efektif adalah A. Memblokir semua konten keagamaan. B. Mengembangkan narasi kontra radikalisme dan moderasi beragama. C. Membiarkan pertarungan narasi. D. Menutup akses media sosial. E. Menghukum semua penyebar konten keagamaan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Keliru, membatasi kebebasan. B. Benar, pendekatan konstruktif. C. Keliru, mengabaikan tanggung jawab. D. Keliru, tidak realistis. E. Keliru, berlebihan. 9. Dalam menghadapi konflik internal suatu agama, ASN Kementerian Agama seharusnya A. Memihak kelompok mayoritas. B. Mengabaikan konflik internal. C. Memfasilitasi dialog dengan prinsip netralitas. D. Mengambil alih kepemimpinan agama. E. Membubarkan kelompok yang berkonflik. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Keliru, tidak netral. B. Keliru, mengabaikan masalah. C. Benar, mediasi yang tepat. D. Keliru, melampaui wewenang. E. Keliru, solusi ekstrim. 10. ASN Kementerian Agama menghadapi proposal pendirian sekolah berbasis agama tertentu di daerah minoritas. Tindakan yang tepat adalah A. Menolak proposal secara langsung. B. Menyetujui tanpa pertimbangan. C. Melakukan kajian komprehensif tentang dampak sosial dan kebutuhan masyarakat. D. Mewajibkan kurikulum agama mayoritas. E. Menutup semua sekolah berbasis agama. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Keliru, diskriminatif. B. Keliru, mengabaikan dampak. C.
Benar, pertimbangan objektif. D. Keliru, melanggar hak. E. Keliru, ekstrim. Latihan soal 3. 1. Seorang pegawai ASN Kementerian Agama sedang menganalisis implementasi sistem checks and balances dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Dalam kasus ini, Kementerian Agama sebagai eksekutif menyusun regulasi penyelenggaraan haji, namun terdapat pembatasan kewenangan melalui fungsi pengawasan DPR dan judicial review Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia, bagaimanakah mekanisme checks and balances yang paling tepat dalam konteks tersebut? A. DPR dapat membatalkan regulasi haji yang dibuat Kementerian Agama secara sepihak. B. Mahkamah Konstitusi dapat menguji regulasi haji tanpa adanya permohonan dari pihak yang dirugikan. C. Kementerian Agama dapat mengabaikan rekomendasi DPR terkait penyelenggaraan haji. D. DPR melakukan fungsi pengawasan dan dapat memanggil Menteri Agama dalam rapat kerja. E. Mahkamah Konstitusi dapat mengambil alih penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama. Jawaban yang tepat adalah D. Analisis. A. Salah, DPR tidak memiliki kewenangan membatalkan regulasi secara sepihak. B. Salah, MK hanya dapat menguji jika ada permohonan dari pihak yang dirugikan. C. Salah, Kementerian Agama wajib mempertimbangkan rekomendasi DPR. D. Benar, sesuai Undang-Undang D 1945, DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap eksekutif. E. Salah, MK tidak memiliki kewenangan eksekutif. 2. Dalam sebuah rapat koordinasi lintas kementerian, pegawai ASN Kementerian Agama mendapati adanya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah terkait pembinaan kerukunan umat beragama. Berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia, manakah solusi yang paling tepat untuk mengatasi hal tersebut? A. Membentuk lembaga khusus yang terpisah dari struktur pemerintahan yang ada. B. Menyerahkan seluruh kewenangan pembinaan kerukunan kepada pemerintah daerah. C. Menerapkan asas dekonsentrasi dengan pendelegasian wewenang kepada kantor wilayah. D. Menghapus peran pemerintah daerah dalam pembinaan kerukunan umat beragama. E. Membuat regulasi yang bertentangan dengan otonomi daerah. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, tidak efisien dan berpotensi menambah tumpang tindih. B. Salah, bertentangan dengan urusan agama sebagai kewenangan pusat. C. Benar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. D. Salah, mengabaikan prinsip desentralisasi. E. Salah, melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah. 3. Pegawai ASN Kementerian Agama menghadapi dilema ketika harus menerapkan kebijakan moderasi beragama di daerah yang memiliki perda bernuansa agama. Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, bagaimana seharusnya sikap yang diambil? A. Membiarkan perda tersebut berlaku tanpa mempertimbangkan keselarasan dengan kebijakan pusat. B. Menolak seluruh perda bernuansa agama tanpa kajian mendalam. C. Melakukan harmonisasi kebijakan dengan mempertimbangkan asas lex superior derogat legi inferiori. D. Mengabaikan hierarki perundang-undangan demi menjaga stabilitas daerah. E. Membatalkan perda secara sepihak tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, mengabaikan harmonisasi peraturan. B. Salah, terlalu ekstrim dan tidak bijaksana. C. Benar, sesuai Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. D. Salah, melanggar prinsip negara hukum. E. Salah, Kementerian Agama tidak memiliki kewenangan membatalkan perda. 4. Seorang pegawai ASN Kementerian Agama mengamati fenomena radikalisme yang memanfaatkan celah demokrasi untuk menyebarkan paham intoleran. Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis, langkah apa yang paling tepat untuk menangani hal tersebut? A. Melarang seluruh organisasi keagamaan yang berpotensi radikal. B. Membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi secara keseluruhan. C.
Menerapkan pendekatan preventif dan persuasif dengan tetap menjunjung prinsip demokrasi. D. Mengabaikan fenomena tersebut atas nama kebebasan berdemokrasi. E. Menerapkan sistem otoriter untuk mengontrol paham radikal. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, bertentangan dengan prinsip demokrasi. B. Salah, melanggar HAM. C. Benar, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang D 1945. D. Salah, membahayakan stabilitas nasional. E. Salah, bertentangan dengan sistem demokrasi Indonesia. 5. Dalam konteks penanganan konflik antar umat beragama, pegawai ASN Kementerian Agama menemukan ketidakselarasan antara pendekatan formal pemerintahan dengan kearifan lokal. Berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia, bagaimana solusi yang paling tepat? A. Mengabaikan kearifan lokal dan hanya menerapkan prosedur formal. B. Mengesampingkan prosedur formal dan mengutamakan kearifan lokal. C. Mengintegrasikan kearifan lokal dalam kerangka formal penyelesaian konflik. D. Membiarkan masyarakat menyelesaikan konflik secara mandiri. E. Menerapkan sanksi tegas tanpa mempertimbangkan aspek sosial budaya. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, mengabaikan modal sosial masyarakat. B. Salah, melanggar prosedur formal negara. C. Benar, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. D. Salah, mengabaikan peran pemerintah. E. Salah, tidak mempertimbangkan aspek sosial budaya. 6. Pegawai ASN Kementerian Agama menghadapi situasi di mana kelompok tertentu menuntut penerapan sistem pemerintahan berbasis agama tertentu. Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, bagaimana respons yang paling tepat? A. Mengakomodasi tuntutan tersebut secara parsial. B. Menjelaskan bahwa Indonesia bukan negara agama maupun negara sekuler. C. Membiarkan tuntutan tersebut berkembang di masyarakat. D. Menerapkan sanksi tanpa dialog dan pembinaan. E. Mengubah sistem pemerintahan sesuai tuntutan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, berpotensi menimbulkan preseden buruk. B. Benar, sesuai dengan konsep negara Pancasila. C. Salah, membahayakan ideologi negara. D. Salah, bertentangan dengan pendekatan persuasif. E. Salah, melanggar konstitusi. 7. Dalam implementasi program moderasi beragama, pegawai ASN Kementerian Agama menemukan ketidakselarasan antara kebijakan pusat dan interpretasi daerah. Berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia, bagaimana penyelesaian yang paling tepat? A. Membiarkan daerah menginterpretasikan secara bebas. B. Menerapkan sanksi administratif kepada daerah. C. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan berjenjang. D. Mengabaikan kebijakan pusat demi kepentingan daerah. E. Menghentikan program moderasi beragama. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, berpotensi menimbulkan ketidakseragaman. B. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. C. Benar, sesuai dengan prinsip koordinasi pemerintahan. D. Salah, melanggar hierarki kebijakan. E. Salah, mengabaikan urgensi program. 8. Pegawai ASN Kementerian Agama menghadapi dilema ketika kelompok masyarakat menuntut pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan regulasi. Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, bagaimana penanganan yang paling tepat? A. Mengizinkan pendirian tanpa mempertimbangkan regulasi. B. Menolak secara langsung tanpa dialog. C. Memfasilitasi dialog dengan tetap berpegang pada regulasi. D. Menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. E. Membuat regulasi baru yang menguntungkan satu pihak. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, melanggar regulasi yang berlaku. B. Salah, mengabaikan pendekatan dialogis. C. Benar, sesuai PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006. D. Salah, mengabaikan peran pemerintah. E. Salah, menciptakan ketidakadilan.
9. Seorang pegawai ASN Kementerian Agama mengamati potensi konflik dalam pilkada akibat politisasi agama. Berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia, apa tindakan yang paling tepat? A. Membiarkan dinamika politik berjalan tanpa intervensi. B. Melarang seluruh kampanye berbasis agama. C. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk pencegahan konflik. D. Mengambil alih penyelenggaraan pilkada. E. Menunda pelaksanaan pilkada. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, berpotensi memperparah konflik. B. Salah, sulit diimplementasikan. C. Benar, sesuai dengan prinsip koordinasi antar lembaga. D. Salah, di luar kewenangan Kemenak. E. Salah, menghambat proses demokrasi. 10. Dalam penanganan aliran keagamaan baru, pegawai ASN Kementerian Agama menemukan pertentangan antara kebebasan beragama dan ketertiban umum. Berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia, bagaimana solusi yang paling tepat? A. Melarang seluruh aliran keagamaan baru. B. Membiarkan aliran berkembang tanpa pengawasan. C. Melakukan pengawasan dan pembinaan sesuai regulasi. D. Menyerahkan penanganan kepada ormas keagamaan. E. Mengabaikan keberadaan aliran tersebut. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, melanggar HAM. B. Salah, membahayakan ketertiban umum. C. Benar, sesuai Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965. D. Salah, mengabaikan peran pemerintah. E. Salah, tidak menyelesaikan masalah. Latihan soal 4. 1. Seorang pegawai ASN Kementerian Agama menghadapi situasi di mana terdapat konflik antara dua kelompok keagamaan di wilayah kerjanya terkait pendirian rumah ibadah. Kelompok pertama menuntut pendirian rumah ibadah baru karena pertambahan jumlah pemeluk agama yang signifikan, sementara kelompok kedua menolak dengan alasan potensi gangguan ketertiban. Dalam konteks moderasi beragama dan fungsi Kementerian Agama sebagai penjaga kerukunan, langkah paling tepat yang harus diambil adalah A. Menolak pendirian rumah ibadah untuk menghindari konflik dan menjaga stabilitas sosial. B. Memfasilitasi dialog antara kedua kelompok dengan pendekatan moderasi beragama dan regulasi yang berlaku. C. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah daerah tanpa keterlibatan Kementerian Agama. D. Mengabulkan permintaan pendirian rumah ibadah untuk menjamin kebebasan beragama. E. Membentuk tim investigasi khusus untuk mengevaluasi kelayakan demografis. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Keliru karena bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. B. Tepat karena menerapkan prinsip moderasi melalui dialog dan regulasi. C. Salah karena mengabaikan peran Kemenak dalam harmonisasi umat beragama. D. Tidak tepat karena mengabaikan aspek regulasi dan ketertiban. E. Kurang tepat karena fokus hanya pada aspek demografis. 2. Dalam sebuah rapat koordinasi lintas sektor, ASN Kementerian Agama menghadapi tantangan terkait implementasi program moderasi beragama di institusi pendidikan. Beberapa pihak mengusulkan pembatasan ekspresi keagamaan untuk mencegah radikalisme, sementara yang lain menuntut kebebasan penuh. Berdasarkan perspektif moderasi beragama dalam konteks kebangsaan, pendekatan yang paling tepat adalah A. Menerapkan pembatasan ketat terhadap semua bentuk ekspresi keagamaan di institusi pendidikan. B. Membiarkan setiap institusi menentukan kebijakannya sendiri tanpa panduan. C. Mengembangkan kurikulum yang menekankan nilai-nilai moderasi dengan tetap menghormati kekhasan agama. D. Menghapus semua konten keagamaan dari kurikulum pendidikan. E. Mewajibkan pengajaran semua agama secara seimbang di setiap institusi. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama. B. Berisiko menimbulkan disharmoni dan ketidakselarasan. C. Tepat karena menyeimbangkan moderasi dan kekhasan agama. D. Ekstrim dan bertentangan dengan fungsi pendidikan agama. E. Tidak praktis dan berpotensi menimbulkan kebingungan. 3.
ASN Kementerian Agama mendapati fenomena meningkatnya intoleransi di media sosial yang melibatkan pemuda lintas agama. Data menunjukkan 65% konten provokatif berbasis agama disebarkan oleh pengguna berusia 18-25 tahun. Strategi paling efektif untuk menangani situasi ini dalam kerangka moderasi beragama adalah A. Memblokir semua akun media sosial yang menyebarkan konten keagamaan. B. Mengembangkan program literasi digital berbasis moderasi beragama dan nilai kebangsaan. C. Membatasi penggunaan media sosial bagi kelompok usia tertentu. D. Mewajibkan verifikasi identitas keagamaan untuk pengguna media sosial. E. Menerapkan sanksi administratif bagi penyebar konten keagamaan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Melanggar kebebasan berekspresi. B. Tepat karena memadukan literasi digital dengan moderasi. C. Tidak realistis dan sulit diterapkan. D. Berpotensi diskriminatif. E. Terlalu represif dan kontraproduktif. 4. Pegawai ASN Kementerian Agama menghadapi dilema ketika menemukan bahwa beberapa pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan mengajarkan interpretasi eksklusif yang berpotensi menimbulkan sikap intoleran. Berdasarkan prinsip moderasi beragama dalam konteks kebangsaan, tindakan yang paling tepat adalah A. Mencabut izin operasional lembaga tersebut. B. Mengabaikan situasi karena merupakan hak otonomi lembaga. C. Melakukan pendampingan dan penguatan kurikulum moderasi beragama. D. Mewajibkan lembaga mengadopsi kurikulum nasional sepenuhnya. E. Memberikan sanksi administratif kepada pengajar. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Terlalu ekstrim dan kontraproduktif. B. Mengabaikan tanggung jawab pembinaan. C. Tepat karena bersifat konstruktif dan memberdayakan. D. Mengabaikan kekhasan pendidikan keagamaan. E. Tidak menyelesaikan akar masalah. 5. Seorang ASN Kementerian Agama diminta mengevaluasi program moderasi beragama di tingkat provinsi. Data menunjukkan penurunan indeks kerukunan beragama sebesar 15% dalam 2 tahun terakhir, meskipun anggaran program meningkat 30%. Rekomendasi paling tepat untuk mengatasi situasi ini adalah A. Menghentikan program moderasi beragama yang tidak efektif. B. Melakukan audit komprehensif dan reformulasi program berbasis evidence-based policy. C. Menambah anggaran program tanpa evaluasi. D. Mengalihkan program ke lembaga lain. E. Membentuk tim khusus tanpa melibatkan stakeholder. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Mengabaikan pentingnya program. B. Tepat karena berbasis data dan evaluasi. C. Tidak menyelesaikan masalah efektivitas. D. Menghindari tanggung jawab. E. Tidak inklusif dan partisipatif. 6. ASN Kementerian Agama menghadapi situasi di mana kelompok mayoritas agama menuntut pembatasan aktivitas kelompok minoritas dengan dalih keamanan. Mengacu pada prinsip moderasi beragama dalam konteks kebangsaan, respons yang paling tepat adalah A. Mengabulkan tuntutan mayoritas untuk menjaga stabilitas. B. Mengabaikan tuntutan tersebut tanpa dialog. C. Memfasilitasi dialog dengan pendekatan konstitusional dan HAM. D. Membatasi aktivitas kedua kelompok. E. Menyerahkan penyelesaian kepada aparat keamanan. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Melanggar prinsip keadilan. B. Mengabaikan potensi konflik. C. Tepat karena berbasis hukum dan dialog. D. Merugikan semua pihak. E. Mengabaikan aspek sosial keagamaan. 7. Dalam konteks penguatan moderasi beragama, ASN Kementerian Agama menemukan data bahwa 40% materi khutbah di rumah ibadah mengandung narasi yang berpotensi memicu perpecahan. Pendekatan paling efektif untuk mengatasi situasi ini adalah A. Melarang penyampaian khutbah yang membahas isu sosial politik. B. Mewajibkan sertifikasi untuk semua penceramah. C. Mengembangkan program standarisasi materi khutbah berbasis moderasi. D.
Membatasi topik khutbah pada ritual ibadah saja. E. Menerapkan sensor terhadap semua materi ceramah. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Membatasi kebebasan berekspresi. B. Sulit implementasi dan birokratis. C. Tepat karena konstruktif dan sistematis. D. Mengabaikan peran agama dalam kehidupan sosial. E. Terlalu represif. 8. ASN Kementerian Agama menghadapi tantangan dalam implementasi program moderasi beragama di daerah dengan tingkat konflik tinggi. Survei menunjukkan 70% masyarakat menolak kegiatan dialog antar umat beragama. Strategi paling efektif adalah A. Membatalkan semua program dialog antar umat. B. Mengintegrasikan program moderasi dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. C. Menerapkan sanksi bagi yang menolak dialog. D. Mengalihkan program ke daerah lain. E. Melaksanakan program tanpa memperhatikan penolakan. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Mengabaikan upaya perdamaian. B. Tepat karena mengintegrasikan aspek sosial ekonomi. C. Kontraproduktif dan memicu resistensi. D. Menghindari tanggung jawab. E. Mengabaikan aspirasi masyarakat. 9. Dalam evaluasi program moderasi beragama, ASN Kementerian Agama menemukan bahwa 55% konflik antarumat beragama dipicu oleh kesenjangan ekonomi dan sosial. Pendekatan paling tepat untuk mengatasi situasi ini adalah A. Fokus pada pembangunan rumah ibadah. B. Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi lintas iman. C. Membatasi interaksi antar kelompok agama. D. Memberikan bantuan khusus untuk kelompok tertentu. E. Menerapkan segregasi wilayah berbasis agama. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Tidak mengatasi akar masalah. B. Tepat karena mengatasi akar konflik. C. Kontraproduktif untuk kerukunan. D. Berpotensi diskriminatif. E. Bertentangan dengan integrasi sosial. 10. ASN Kementerian Agama menghadapi dilema ketika menemukan bahwa program moderasi beragama di sekolah-sekolah negeri mendapat resistensi dari berbagai kelompok keagamaan. Data menunjukkan 45% guru agama menolak mengintegrasikan materi moderasi dalam pembelajaran. Solusi paling efektif adalah A. Menghapus program moderasi dari kurikulum. B. Memberikan sanksi kepada guru yang menolak. C. Mengembangkan pendekatan integratif dengan melibatkan tokoh agama dan akademisi. D. Membuat kurikulum terpisah untuk moderasi. E. Mewajibkan guru mengikuti program tanpa dialog. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Mengabaikan pentingnya moderasi. B. Meningkatkan resistensi. C. Tepat karena kolaboratif dan inklusif. D. Tidak efektif dan terfragmentasi. E. Mengabaikan aspirasi pendidik. Latihan soal 5. 1. Seorang penghulu di Kua Kecamatan menghadapi dilema ketika ada warga yang meminta pencatatan perkawinan beda agama. Warga tersebut mengklaim bahwa penolakan pencatatan melanggar HAM dan kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Berdasarkan perspektif hubungan agama negara di Indonesia, sikap yang paling tepat diambil oleh penghulu tersebut adalah A. Menolak pencatatan karena bertentangan dengan hukum perkawinan Indonesia yang mengharuskan perkawinan seagama. B. Menerima pencatatan demi menghormati HAM dan pluralisme. C. Menyarankan pasangan untuk menikah di luar negeri terlebih dahulu. D. Mengajukan pertanyaan ke Mahkamah Konstitusi tentang Constitutional Review Undang-Undang Perkawinan. E. Meminta pasangan untuk memilih salah satu agama sebelum pencatatan. Jawaban yang tepat adalah A. Analisis. A. Benar, sesuai Undang-Undang Nomor 1/1974 dan prinsip hukum nasional yang harmonis dengan nilai agama. B. Salah, mengabaikan ketentuan hukum positif yang berlaku. C. Salah, tidak menyelesaikan masalah secara fundamental. D. Salah, bukan wewenang penghulu. E. Salah, berpotensi pemaksaan keyakinan yang melanggar konstitusi.
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten menerima laporan tentang pendirian rumah ibadah yang menuai protes warga. Pihak pengelola telah memenuhi persyaratan administratif sesuai PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006, namun sebagian warga tetap menolak. Tindakan paling tepat yang harus diambil oleh Kepala Kantor Kementerian Agama adalah A. Menghentikan proses perizinan untuk menghindari konflik horizontal. B. Memfasilitasi dialog antara pengelola dan warga dengan melibatkan FKUB, sambil tetap menjamin hak beribadah sesuai regulasi. C. Memberikan izin pendirian tanpa mempertimbangkan penolakan warga. D. Merekomendasikan relokasi tempat ibadah ke wilayah lain. E. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, mengabaikan hak konstitusional. B. Benar, menjamin hak beribadah sambil membangun harmoni sosial. C. Salah, mengabaikan aspek kerukunan. D. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. E. Salah, menghindari tanggung jawab institusional. 3. Penyuluh agama PNS menghadapi situasi di mana kelompok masyarakat menuntut pelarangan aktivitas aliran kepercayaan di wilayahnya dengan dalih menjaga kemurnian agama. Berdasarkan prinsip moderasi beragama dan konstitusi, tindakan yang paling tepat adalah A. Mendukung tuntutan pelarangan untuk menjaga stabilitas sosial. B. Memberikan penyuluhan tentang Undang-Undang D 1945 Pasal 29 dan hak kebebasan berkeyakinan, sambil memfasilitasi dialog antar kelompok. C. Menyarankan aliran kepercayaan untuk beraktivitas secara tertutup. D. Meminta aliran kepercayaan mengadopsi salah satu agama resmi. E. Membatasi aktivitas kedua kelompok untuk mencegah konflik. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, bertentangan dengan konstitusi. B. Benar, sesuai prinsip moderasi dan konstitusi. C. Salah, diskriminatif dan inkonstitusional. D. Salah, melanggar hak berkeyakinan. E. Salah, tidak menyelesaikan masalah. 4. Kepala KUA menghadapi permohonan pencatatan wakaf dari organisasi keagamaan untuk mendirikan pusat dakwah yang berpotensi menyebarkan paham radikal. Berdasarkan prinsip moderasi beragama, tindakan yang paling tepat adalah A. Menolak permohonan tanpa memberikan alasan. B. Menerima permohonan karena memenuhi syarat administratif. C. Melakukan verifikasi mendalam tentang visi misi organisasi dan meminta rekomendasi dari FKUB serta intelijen. D. Menyarankan pengalihan wakaf untuk kepentingan sosial. E. Menunda proses sampai ada instruksi khusus dari pusat. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, tidak profesional dan transparan. B. Salah, mengabaikan potensi ancaman. C. Benar, menerapkan prinsip kehati-hatian dan verifikasi komprehensif. D. Salah, melampaui kewenangan. E. Salah, menghindari tanggung jawab. 5. Dalam rapat koordinasi penanganan konflik keagamaan, Kasibimas Islam mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Radikalisme di tingkat kecamatan. Pertimbangan yang paling tepat dalam implementasi usulan tersebut adalah A. Membentuk Satgas khusus dengan kewenangan penuh melakukan pengawasan. B. Mengintegrasikan program deradikalisasi dalam kegiatan pembinaan reguler dengan pendekatan persuasif. C. Memberikan kewenangan kepada tokoh agama untuk melakukan pengawasan. D. Membuat database warga yang terindikasi radikal. E. Melarang semua kegiatan keagamaan yang berpotensi radikal. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, berpotensi abuse of power. B. Benar, preventif dan integratif. C. Salah, melampaui kewenangan formal. D. Salah, melanggar privasi. E. Salah, bertentangan dengan kebebasan beragama. 6. Kepala Seksi Pendidikan Agama menghadapi proposal pendirian madrasah dari yayasan yang diindikasikan berafiliasi dengan gerakan transnasional. Tindakan yang paling tepat adalah A.
Menolak proposal karena berpotensi menyebarkan paham transnasional. B. Menerima proposal karena memenuhi persyaratan administratif. C. Melakukan asesmen komprehensif terhadap kurikulum, SDM, dan jaringan yayasan. D. Menyarankan yayasan untuk bergabung dengan lembaga pendidikan yang sudah ada. E. Memberikan izin bersyarat dengan pengawasan ketat. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, diskriminatif tanpa bukti. B. Salah, mengabaikan aspek substansi. C. Benar, evaluasi menyeluruh dan objektif. D. Salah, menghambat perkembangan pendidikan. E. Salah, tidak menyelesaikan masalah fundamental. 7. Seorang penghulu menghadapi permintaan pencatatan perkawinan dari pasangan yang salah satunya terindikasi terlibat dalam organisasi terlarang. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menolak pencatatan karena alasan keamanan nasional. B. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan sambil tetap memproses sesuai prosedur. C. Menerima pencatatan karena perkawinan adalah hak dasar. D. Menunda proses sampai ada klarifikasi dari pihak berwenang. E. Menyarankan pasangan menikah di KUA lain. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, melampaui kewenangan. B. Benar, profesional dan koordinatif. C. Salah, mengabaikan aspek keamanan. D. Salah, menghambat layanan publik. E. Salah, menghindar dari tanggung jawab. 8. Kepala madrasah menghadapi tuntutan sebagian guru untuk menerapkan kurikulum berbasis ideologi tertentu yang berpotensi bertentangan dengan Pancasila. Tindakan yang paling tepat adalah A. Menolak tuntutan dan melaporkan guru ke pihak berwajib. B. Melakukan dialog konstruktif sambil menegaskan komitmen pada kurikulum nasional. C. Mengakomodasi sebagian tuntutan untuk menghindari konflik. D. Membentuk tim khusus evaluasi kurikulum. E. Meminta arahan langsung dari Kementerian Agama Pusat. Jawaban yang tepat adalah B. Analisis. A. Salah, terlalu represif. B. Benar, dialog dengan ketegasan prinsip. C. Salah, kompromi berlebihan. D. Salah, tidak menyelesaikan masalah. E. Salah, menghindari tanggung jawab. 9. Dalam rapat koordinasi kerukunan umat beragama, terungkap adanya kelompok yang mengklaim paling benar dan menyalahkan kelompok lain. Strategi yang paling tepat untuk menangani situasi tersebut adalah A. Membiarkan karena bagian dari dinamika sosial. B. Melarang aktivitas kelompok tersebut. C. Memfasilitasi dialog antar kelompok dengan pendekatan moderasi beragama. D. Memberikan sanksi administratif. E. Menyerahkan penanganan kepada aparat keamanan. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, mengabaikan potensi konflik. B. Salah, bertentangan dengan HAM. C. Benar, dialogis dan moderatif. D. Salah, melampaui kewenangan. E. Salah, tidak menyelesaikan akar masalah. 10. Penyuluh agama menemukan konten media sosial berisi ujaran kebencian terhadap agama tertentu yang disebarkan oleh akun yang mengatasnamakan organisasi keagamaan. Tindakan yang paling tepat adalah A. Melaporkan langsung ke polisi cyber. B. Mengabaikan karena bukan ranah kewenangan. C. Melakukan koordinasi dengan organisasi terkait dan aparat untuk klarifikasi dan penanganan. D. Membuat konten tandingan. E. Memblokir akun tersebut. Jawaban yang tepat adalah C. Analisis. A. Salah, terlalu reaktif. B. Salah, mengabaikan tanggung jawab. C. Benar, koordinatif dan verifikatif. D. Salah, berpotensi memperkeruh suasana. E. Salah, melampaui kewenangan.